Bro Daniel dan Bro Benyamin. Iya, Salam kenal, salam senang kenal bisa Pak. diundang di Iya, sini dan tentunya saya menyapa para cuan troopers ya. Thank you buat kesempatannya malam ini. Siap. Salam kenal juga buat Pak Budi. Senang banget kita bisa ngobrol-ngobrol ini Pak. Walaupun waktunya nanti terbatas Pak, tapi pasti akan kita manfaatkan nih untuk diskusi terkait dengan tema kita pada malam hari ini Pak. Oke. Baik, Pak Budi. Ini kan kita temanya hari ini terkait dengan sektor konsumsi di tengah bayang-bayang resesi gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan yang paling dasar dari Cuan Troopers tuh biasanya ini kondisi kayak gini apakah benar jadi tantangan berat gitu Pak untuk emiten hoki gitu di tahun 2022 ini? Nah, sebenarnya kita sudah nggak kaget ya, karena kenapa? Sejak 2017 HET diterapkan, kita sudah banyak mengalami begitu banyak tantangan ya bagi kita. 2022, 2023 akan datang pun kita tetap akan fokus kepada apa yang harus kita lakukan, begitu ya Pak ya. Jadi apalagi kan kita bergerak di bidang konsumsi bahan baku atau maksudnya bahan pokok ya, tentunya semua orang tetap masih akan mengkonsumsi gitu ya Pak ya, Pak Daniel gitu. Siap. Hmm. Iya Pak, berarti tetap berjalan sebagaimana itu ya bisnis as usual berarti ya aman Oh lah iya, berarti ya Pak istilahnya Pak. iya. Siap siap. Kita kan udah. Hmm. Nah, Yang pasti kami kan selalu apa namanya eh, selalu menjaga supaya supply bahan baku tetap kita bisa lakukan dengan baik atau bahkan tidak pernah kosong ya. Jadi kita akan meningkatkanlah apapun yang kita bilang bahwa efisiensi segala macam sehingga buat hoki pada khususnya menghadapi apapun kita siap gitu ya tadi gitu Pak ya. Oke. mhm. Moga silakan Pak. Baik. Baik, Pak Budi, ini saya perlu perkenalkan juga supaya para cuan troopers kita nyambung dengan topik kita pada malam hari ini. Emiten hoki ini bergerak di bidang consumer non-cyclical dari subsektor food and beverage dan kemudian effective date untuk IPO-nya itu di 14 Juni 2017 gitu ya Pak. Berarti sudah sempat melewati satu kali krisis pandemi ya Pak ya bersama-sama emiten lainnya begitu dan bertahan tetap perform begitu ya di tahun 2020 2021 dan semoga di 2022 ini juga bisa tetap perform Pak. Kemudian Amin. saya juga hari ini bareng sama Bro Benyamin nih Pak Budi. Bro Benyamin ini sudah menyiapkan banyak pertanyaan nih Pak dari tim riset skor sekuritas. Silakan. iya Pak. Oke, mungkin saya mulai bertanya kali ya. Kalau dari hoki sendiri itu produknya apa aja ya? Ya, hoki ada kita produknya adalah beras yang premium ya, reguler Iya. saat ini. Ya sejak memang kita sedikit apa namanya flashback sedikit bahwa kita dari 2003 sudah memproduksi beras eh, dan kita masukkan itu ke channel distribusi general trade maupun modern trade ya Hmm. sampai hari ini. Nah, namun 2021 kita mulai melakukan diversifikasi produk di luar produk beras putih, yaitu Oke. beras-beras yang bermanfaat baik, mendatangkan kebaikan buat konsumen, yaitu yang kita melalui anak usahanya PT Hoki Distribusi Niaga. Kita ciptakan beras yang jagung, singkong, yang mendatangkan kesehatan bagi Oh, masyarakat. Ya, nah kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini saya heeh. contohnya, ya, ini Iya. beras jagung, ya ada juga beras Oh, oke singkong, oke. dan juga banyak produk-produk konsumer lain yang kita ada di luar beras ya, gitu Pak. Dan tentunya
semua ini diharapkan mendatangkan kebaikan buat masyarakat. Kenapa? Kalau dikonsumsi sehatlah gitu ya, tidak takut diabetes dan segala macam, ramah pada pencernaan, kemudian macam-macam lah ya, buat alergi, gluten juga oke gitu ya. Di lain produk sehat ini, kita juga ada produk-produk yang bersifat praktis. Ya, kalau namanya kita bilang daily meal kit. Nah, mungkin produk-produk seperti warisan Nusantara lah. Ada produk, ada nasi kebuli, uduk, goreng gitu ya Pak. Jadi itu simple, praktis, gampang dimasak, semuanya bumbunya original, tinggal dimasukkan ceklek, langsung jadi beres. Nah ini contohnya deh. Nah, gitu. Jadi biar Cuan Trooper juga tahu ya Pak Benyamin ya, Pak betul. Ya Pak Benyamin ditanya gitu ya, Pak Daniel juga. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau kita pengen masak nasi goreng tinggal beli aja ya Pak. Oh iya, nasi goreng, nasi kebuli, gampang simpel. Apalagi zaman sekarang kan ya, work from home, kayak Pak Daniel, Pak Benyamin gitu. Jadi nggak usah susah-susah lagi beli bumbu ini, beli bumbu itu di pasar, padahal hanya untuk 1-2 piring nasi uduk atau nasi goreng, nasi kebuli, tinggal masukkan ke dalam rice cooker, masukkan bumbu-bumbunya, ceklek jadi, nggak usah ditunggu. Gitu. Ya. Efektif dan efisien. Baik, Pak, ini menarik nih Pak, dari produk-produknya saya baru tahu ternyata produknya ada yang masuk ke yang produk-produk sehat efektif gitu Pak. Karena kan memang gaya hidup lagi ngarah ke sana nih Pak ya. Sepertinya apalagi untuk wilayah perkotaan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan Pak, apakah yang mana nih Pak yang lebih banyak berkontribusi nih untuk hoki sendiri Pak? Apakah yang produk-produk yang retail yang langsung dijual ke masyarakat gitu Pak, atau lini bisnis to bisnis, atau seperti apa Pak? Ya, kalau sekarang sih memang kita masih langsung ke retail gitu ya, yang paling banyak ya. Dan kemudian juga yang kontribusi terbesar juga masih datang dari beras yang reguler ya Pak ya, beras putih pada umumnya gitu, yang seperti bapak-bapak dan Cuan Trooper lihat ada di supermarket ataupun minimarket atau toko-toko papa mama gitu ya. Gitu. Nah diharapkan nanti, karena tadi saya masuk dikit bahwa produk yang di luar berarti karena memang baru ada di akhir Juli 2022 ini, ya tentunya kita berharap juga akan berkontribusi juga makin lama makin besar gitu ya, seiring dengan bisa menambah sales buat selain beras-beras yang reguler tadi gitu loh Pak Benyamin. Pak Daniel. Iya, baik. Silakan dilanjutkan dengan Bro Benyamin nih. Ada pertanyaan nih dari Bro Benyamin. Iya. Oh ya, masih banyak pertanyaan nih dari saya. Tenang aja, ada. Pak, kalau hoki ini bisnisnya gimana ya, Pak? Apakah hoki itu integrated gitu, misal jadi mempunyai sawah, lalu punya pabrik juga, atau cuma hoki cuma sebatas memproduksi beras, mengambil berasnya dari petani gitu Pak? Ya, hoki atau PT Buyung Putra Sembada sendiri kita masih belum mempunyai sawah ya, artinya kita memproduksi berasnya itu kita dapat dari membeli dari para pengumpul gitu ya. Karena kenapa? Nggak mungkin kita langsung ke petani langsung, karena kan size-nya kecil, terlalu banyak lah gitu ya, kita perlunya besar gitu. Nah, kemudian kita memang selain dari jadi beras bahan baku menjadi beras yang siap untuk kita packing ya, kita proses, kita juga memproduksi beras ini dari padi. Jadi kita beli padi dari para pengepul atau petani juga bisa langsung, kemudian kita proses menjadi beras, kita packing dan siap untuk
jual gitu Hmm. Pak. Jadi kalau untuk sawah kita nggak punya. Saat ini Hmm. rice to rice, paddy to rice kita adanya gitu. Ya, dengan Oh, menggunakan mesin canggih yang kita punya saat ini gitu. oke. Jadi Kalau ya, hmm, ya kalau yang lebih banyak itu apa, Pak? Lebih rice to rice atau paddy to rice, Pak? saat ini masih rice to rice. Nah, Hmm. makanya kita juga akan memperbanyak untuk paddy to rice. Kita Hmm. menambah lini-lini, tadi itu salah satu menghadapi bagaimana kita bisa menambah laba atau profit melalui proses Iya. dari paddy to rice ya. Jadi kita siapkan dryer-dryer kita nambah lini-lini dryer kita supaya kita bisa sustainable juga di dalam pengadaan bahan baku. Karena Hmm. apalagi Bapak Ibu lihat, petani kan juga kadang-kadang kesulitan ya, dia ingin cepat, begitu panen, mereka ingin jual gabahnya kepada pembeli. Nah, kita Hmm. kalau sudah ada mesin itu, dryer akan mudah. Kita bisa langsung memproses. Kalau padi kan tidak bisa disimpan lama ya, dalam 24 jam kita harus sudah proses itu. Kalau tidak dia akan tumbuh gitu-gitu ya. Nah, makin hari kita berharap kontribusi daripada PD ini makin meningkat karena kita bisa atur kekeringannya. Kalau kan kita juga kan harus mengikuti standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, baik itu Kementan dan Kemendak ya, bahwa kekeringannya maksimal kadar airnya adalah 14. Nah, kalau untuk air, kalau kita menggunakan mesin dryer kita sendiri, tentunya lebih mudah ya, karena dan itu hasilnya apa? Ya, dan patahannya tidak akan banyak. Kemudian kita juga bisa ada eh, apa namanya akses dari produksi itu yang kita bisa manfaatkan, kita jual untuk nambah laba seperti katulnya, skamnya untuk bahan bakar ya, pelet ya dari skam gitu. Nah begitu sih Pak Benyamin. Oh, oke, Baik. I Menarik see. sekali. Ya, menarik ya. Menarik banget. Eh, Iya. Kalau dari sisi margin itu berapa persen ya, Pak? Margin kotor dari apa? Pedi, pedi itu apa? Rice gitu. Ya kalau kita Dan bicara rice to rice kalau ya. kalau bicara kita secara total aja ya, kemarin kan Iya. 15 tapi kan turun ya total yang mau pedi, mau rice to rice, pedi to rice gitu ya. Mungkin Pak Benjamin bisa lihat di laporan keuangan gitu ya. Gitu. Hmm, Heeh. Baik. oke, oke. Berarti untuk terkait hal itu ada di ini ya laporan keuangan bisa diakses langsung dari website bursa gitu ya untuk para cuan Ah, troopers. Datanya ya, lengkap dan ya. detail sekali di sana. Iya. Hmm. Gantian dulu ya Bro Benyamin ya soalnya Ya, silakan, saya Bro. ini penasaran, banget nih Pak Nah, dengan kondisi makro kita di Indonesia gitu Pak. Kalau kalau Pak Budi sendiri ngelihatnya seperti apa? Apakah daya beli kita itu di masyarakat Indonesia, apalagi untuk bahan-bahan pokok, bahan-bahan pangan itu masih termasuk kuat gitu Pak? Atau melemah nih gara-gara kemarin pandemi, terus inflasi tinggi dan lain sebagainya Pak? Ya. Kalau kita lihat ya berdasarkan apa namanya eh, industri FMCG sendiri ya, kalau kita lihat Iya. menurut gabungan pengusaha makanan dan minuman Indonesia kan akan baik itu, maksudnya akan tumbuh Iya. terus ya 5-7% begitu. Nah ini tentunya seiring juga dengan kita melihat bahwa GAPMI sendiri bilang begitu, kita juga memang sesuai dengan apa yang kita mau lakukan, kita mau ambil kesempatan itu juga untuk menggenjot kinerja kita melalui diversifikasi produk-produk baru kita ini melalui HDN ini. Kenapa? Karena orang sekarang tingkat pendapatnya kan banyak yang middle up udah mulai ya Indonesia begini. Terus Iya. kemudian juga udah mulai ke healthy concern tadi kayak Bapak bilang ya, mereka juga nggak mau terlalu banyak makan banyak, tapi mereka juga mau sehat gitu. Jadi kita produk maunya praktis,
nggak mau ribet-ribet gitu ya, dan tentu juga mereka mau hygiene gitu. Nah, kita melihat ke depan ini tentu masih prospek gitu, masih banyak sekali gitu ya kesempatannya. Yang regulernya aja tetap masih makan nasi gitu ya Pak, apalagi Iya, yang dan tetapnya itu ya benar kan, kadang-kadang makan betul, mie betul, masih pakai nasi, jadi artinya tetap betul. untuk di bidang kita beras ya tetap akan ya terus akan maju ya gitu, Iya, apalagi seiring dengan pertambahan penduduk, makin banyak yang lahir ya, makin banyak di rumah, makin banyak baby katanya gitu, jadi jadi itu ya juga akan menambah consumption. Ini opportunity buat kita ya gitu ya Pak Daniel. baik, baik. Berarti benar ini mungkin sejalan dengan riset makro dari Sukor Sekuritas juga ya, walaupun ada inflasi, tapi sepertinya memang daya beli kita terjaga karena ada kenaikan harga komoditas gitu ya, bantuan dari pemerintah yang juga kencang gitu ya Pak ya, berarti tercermin lah ya Pak ya. Apalagi, apalagi yang tadi Pak Budi bilang tuh bener banget, saya tuh sering kayak gitu Pak, makan mie pakai nasi. Oke, silakan dilanjutkan Bro Benyamin. Iya, Eh, kalau hoki ini ada data market share-nya nggak ya Pak? Mungkin terhadap beras premium atau in total gitu. Heeh. Ya kita IPO, kita lakukan riset melalui AC Nielsen ya. Tetapi kan itu kita berbayar begitu. Nah, Iya. tapi akhir-akhir ini kan memang itu tidak, kategori rice ini kan tidak dimasukkan ke dalam, entah kenapa ya, tidak dimasukkan ke dalam Iya. kategori yang disurvei. Jadi buat kita kalau kita ingin tahu itu, tentunya kita mesti minta khusus untuk dilakukan survei kan ya. Jadi agak nggak punya datanya Pak. Tapi kalau Bapak Pak Benyamin tanya market share-nya, kalau kita lihat umpamanya di modern trade dari sisi display, dari sisi produk yang existing atau available di sana, ya kita bisa melihat bahwa ya masih dominan lah gitu, ya Pak ya. Jadi nggak punya datanya untuk berapa persen sih sekarang market share-nya berasnya kita ini gitu. Oke. Apalagi untuk premium, medium kita nggak punya gitu. Nggak punya. Ya. Selain merek topi koki, ada brand lain ya kayak Central Ramos ya, Hoki, terus Rumah Limas sama Super Belida ya, sama ada juga yang dengan merek di private label ya Pak ya, dari Hoki sendiri. Iya. Jadi selain brand itu kan, portfolio brand kita ada dua tuh. Selain branded yang kita punya sendiri dengan merek-merek seperti topi koki juga macam-macam ya. Ada topi koki Ramos, ada topi koki Longgrain, ada topi koki Pandan Wangi atau Harum kita bilang. Kemudian juga ada beras-beras yang lain yang seperti Blida. Blida itu karena khusus karena dia varietasnya IR42, dia bisa dipakai buat nasi goreng, nasi padang ya. Jadi itu cocok banget nasi uduk ya. Nah itu. Nah, selain beras-beras ada Hoki yang sekarang juga udah ini ya. Selain itu kita juga melakukan yang branded atau permintaan non brand tapi private brand, permintaan daripada retail modern untuk dibuatkan brand khusus sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah di luar itu, melalui tadi awal-awal kita udah sampaikan, kita juga akan melalui anak usaha kita PT HDN, kita ada brand-brand yang daily meal ini ada banyak serinya. Nanti ada daily meal eat yang praktis gitu ya, untuk yang seperti tadi kita bilang bahwa warisan Nusantara. Ada kemudian juga ada daily meal rice yang nanti kan sekarang udah ada 2 nih, nanti ke depan mungkin dalam 2 bulan akan datang kita udah ada beras merah kita tentu dengan beras merah daily meal yang mempunyai kelebihan tertentu ya, jadi lebih pulen, gampang dimakan, tidak seret gitu ya, kemudian kita proteinnya tinggi, bla 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 gitu. Nah, ini sedang kita siapkan juga. Jadi itu Pak Benyamin, jadi beras yang branded
beras yang private brand dan beras juga yang di luar dari yang regular tadi, ada yang beras-beras yang varian-varian baru atau beras yang adalah HDN sendiri tadi ya, Daily Meal gitu Pak brandnya. Oh, oke, ya menarik banget Pak. Jadi nanti mau menjual beras merah juga ya Pak? Beras apa Pak? Merah. Beras merah, Iya. Ya. Jual beras merah. Beras merah itu proteinnya tinggi. Kalau mungkin Pak Daniel dan Pak Benyamin, kita nanti juga ada beras porang, ya, juga ada beras porang. Ya. Tunggulah tanggal mainnya, kita lagi urus. Kalau beras merah kita sudah keluar izinnya, tinggal proses kita untuk lagi siapkan packaging dan segala. Mudah-mudahan di November akhir atau di Desember awal kita sudah bisa launching beras merah kita dengan beberapa keunggulan tadi, gitu ya Pak. Iya. Wah, menarik ini Pak ya. Ini berarti jadi strategi 2023 ya Pak Budi ya. Karena saya sekarang belakangan makannya banyakan beras porang Pak. Oh, iya. Ya, beras porang nanti kita udah siapkan. Tapi kenapa Pak Daniel nggak coba beras singkong? Beras ini udah pernah coba belum? Belum, makanya nanti saya mau coba juga. Saya baru tahu nih dari Pak Budi nih. Ya, harus coba. Sekarang kita sudah available di hampir semua modern trade ya. Ada di Food Hall, ada di Range Market, ada di Grand Lucky, ada di mana-mana lah. Ada di Market City, satu-satu saya tidak bisa di hari-hari. Jadi carilah. Tapi juga ada buat Bapak Ibu atau cuan trooper yang pengen nyoba juga bisa beli melalui aplikasi kita. Aplikasi Warung Koki ya, bisa di-download di Play Store atau melalui www.warungkoki.id. Nah, di situ bisa mudah sekali mendapatkan ini kan. Sekarang eranya era digitalisasi ya, mau praktis nggak mau kemana-mana. Nah, Hoki juga melalui HDN sudah mengikuti tren zaman itu loh. Jadi tinggal order. Nah, buat pemegang sahamnya seperti cuan trooper itu tentunya mempunyai satu kelebihan sendiri, yaitu kita akan berikan diskon 5% di luar diskon promosi. Jadi bagus nggak nih, padahal menarik nggak nih? Jadi padahal beras jagungnya sama singkongnya di situ Pak, udah didapatnya, gitu. Diantar ke rumah, bisa juga diambil. Nah sekarang banyak juga kita ada di gerai-gerai SPBU, bisa sekalian isi bensin, bisa beli di situ. Oh, menarik sekali ya Pak. Berarti udah ada marketplace sendiri, ada e-commerce-nya sendiri gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Baik. Silakan Bro Benyamin. Ya, mungkin tadi ada satu yang kelupaan. Kalau Hoki ini wilayah operasionalnya di mana aja ya Pak? Pabriknya di mana aja Pak? Kita ada pabrik di Subang dan di Cipinang. Kemudian kita juga ada pabrik di Tugumulyo gitu ya. Tapi yang sekarang lagi yang kita pakai intens itu yang ada di Subang dan di Cipinang gitu Pak. Itu tempat kita memproduksi beras-beras Hoki gitu ya Pak ya. Yang kapasitasnya paling besar di Subang dan Cipinang ya Pak? Ya, di Subang ya. 50, total 55 ya. Nanti tambah yang di Tugumulyo 70-75an gitu ya. Tapi udahlah sementara kan masih cukup kita pakai itu dulu. 75 ton ya per hari gitu ya Pak? Per jam. Per jam. 75 ton per jam. Banyak banget. Banyak Pak. Siap-siap nanti kalau banyak yang mau beli gitu ya. Kalau utilisasi pabrik berapa persen ya Pak? Ya. Kurang lebih. Berapa ya? 50% kali ya gitu. Karena kita juga kalau tergantung permintaan ya, begitu mintanya banyak kita bisa, karena kan kemarin kan sempat low, nah sekarang kan kita mulai lagi gitu kan, sudah mulai rame lagi, orang udah mulai traveling, Horek juga udah mulai
banyak gitu kan, banyak. Iya. resto-resto mulai buka. Nah ini dengan itu tentu kita berharap kita bisa utilisasi semakin banyak, semakin meningkat begitu. Ya, iya, amin Pak. Senang. Amin. Baik, baik. Mungkin Oke, ya. silakan lanjut dulu Bro Benjamin. Saya lagi Oh, mengumpulkan gua lagi. pertanyaan Cuan Troopers. Iya. Oh iya, kita coba cek dulu ya. Ada pertanyaan, kayaknya tadi ada pertanyaan Drupat sih. Ada satu kan. Iya, iya. Mana ya? Di awal-awal ya. Jadi, Mungkin teman-teman iya, kalau mau bertanya silakan nih sambil berjalan juga. Kita iya. bacakan pertanyaannya. Mumpung ada Pak Budi nih, Pak, ini ada pertanyaan bagus dari Cuan Troopers kita. Menurut saya menarik sih, kita butuh tanggapan dari Pak Budi terkait dengan generasi petani yang katanya mulai menurun. Ini tanggapannya aja Pak, karena kan tadi Pak Budi sudah bilang bahwa bisnisnya memang tidak langsung ke sawah gitu ya Pak ya. Tapi memang beras yang langsung diolah gitu. Nah, tapi karena related gitu Pak, ada tanggapan langsung nggak nih Pak dari Pak Budi? Iya sih. Jadi memang kalau generasi sekarang kan tadi maunya kan yang praktis, nggak bikin susah. Kalau generasi petani zaman dulu, apalagi kan sawahnya kalau di rata-rata nggak lebih dari 2000 meter gitu ya. Nah jadi tentunya skalanya kan kecil. Nah makanya sekarang kalau kita lihat di Sumatera ya, kita juga mungkin ada lihat, kemudian juga seiring dengan apa yang pemerintah gencarkan melalui instansi-instansi terkait, alat-alat modernisasi sudah mulai ke mesin, mulai dari mengelola lahan sampai dia bisa memanen gitu, menanam, memanen. Nah tentunya ini kalau generasi baru atau generasi muda saat ini lebih cenderung pilihnya ke menjadi petani yang modern gitu ya, yang sudah dimodernisasi menggunakan mesin-mesin canggih begitu. Nah kita bisa lihat kalau di sini umpamanya ya, kalau kita bilang dalam 5 hektar kita butuh 50 orang kalau tapi kalau sekarang kalau kita lihat kayak di Sumatera itu mungkin 5 hektar itu 1 orang cukup dengan dengan mesin gitu ya, mulai dia dari mengelola tanah sampai dia menanam begitu kan, bahkan sekarang memupuk dan memberikan pupuknya itu sudah melalui drone gitu ya, jadi udah mulai, nah ini mulai canggih begitu ya, jadi rasanya generasi muda pasti akan lebih senang kalaupun dia nanti bertaninya dengan alat-alat yang canggih. Nah, pemerintah juga nanti kan ada food estate segala macam. Nah, mudah-mudahan dari situ kita bisa lihat ya anak-anak muda, wah tambah exciting. Jadi petani yang modern, petani yang canggih gitu. Pakai drone, pupuk gitu ya. Mantap Pak Budi. Pak, satu lagi Pak, saya tadi itu kan habis baca-baca artikel terkait dengan G20. Ini ada satu artikel menarik yang ngomong itu dari Ibu Sri Mulyani, Pak. Ini untuk G20 nanti yang menjadi sorotan itu adalah resesi dan krisis pangan gitu, Pak. Nah, terkait dengan krisis pangan ini, apakah menjadi satu concern nggak nih buat emiten hoki sendiri ke depannya di 2023, Pak? Ya, tentu semua menjadi concern ya, Pak ya. Jadi makanya kita sendiri sudah mulai melakukan diversifikasi ya. Tidak hanya, jangankan tahunya begini, cobain dong makan jagung. Kalau nggak mau dari beras jagung dulu deh, beras singkong deh, gitu kan. Jadi makanya nggak perlu hanya beras yang reguler gitu, tapi beras-beras yang lain gitu ya. Nanti mulai ada porang juga. Jadi memberdayakan, sebenarnya Indonesia kan luas dan tanahnya subur ya. Lagu juga bilang tongkat kayu batu jadi tanaman gitu ya. Jadi artinya banyak nih produk-produk di luar beras yang kita bisa kembangkan, atau mungkin dari sagu juga bisa. Makanya kita juga nanti ada plan ke depan juga ada beras sagu, porang, singkong, jagung ya. Nah ini yang kita bisa kembangkan supaya
tidak bergantung hanya kepada satu jenis saja. Apalagi kita bergantung tambah lama tambah banyak di gandum ya, tambah mahal atau ada krisis itu. Jadi saya rasa sih benar juga kita udah mulai ke arah situ. Banyakin diversifikasi bahan-bahan makanan atau yang bisa kita makan dari yang lain-lain. Banyak gitu ya. Betul, Pak. Berarti strateginya menghadapi isu krisis pangan itu adalah diversifikasi ya, Pak ya. Berarti kan kalau ini kan relate ya, berarti Pak ya. Tadi kan Pak Budi bilang ada yang berasnya itu branded, ada yang regular gitu ya, Pak. Yang branded ini kan yang diversifikasi, betul ya berarti Pak ya. Ya. Baik. Berarti sekarang yang pendapatan dari penjualan beras branded ini yang sedang digenjot gitu ya Pak, betul ya Pak? Ya, karena kita sendiri juga memang menyadari keluarnya produk izin-izinnya itu kan sebenarnya sudah maunya sih dari awal-awal tahun, tapi karena ada beberapa hal seperti beras-beras yang warisan Nusantara ini ya, itu kan dia kategorinya di dalam BPOM adalah kategori baru, beras yang berbumbu lah dibilang begitu ya, sehingga harus dilihat kategori itu di dalam sistem apa namanya OSS-nya si BPOM gitu, sehingga waktu kita coba kan nggak bisa gitu. Nah sekarang dia udah create di pertengahan tahun 2002, kemudian 3 bulan kemudian di akhir-akhir mungkin 2-3 bulan kemudian baru keluar izinnya. Nah, padahal produk ini sudah lama kita udah siap untuk diluncurkan gitu ya. Kemudian juga dengan beras-beras yang lain juga baru keluar gitu. Jadi kita berharap sih makin lama kontribusi produk-produk dari yang ini itu makin besar gitu. Kalau kita maunya sih ya nggak usah muluk-muluk dulu deh, 2-3% atau 2-5% daripada kontribusi hoki, salesnya atau revenue-nya datang daripada Daily Meal ini, produk baru ini gitu ya. Tapi mungkin kalau 2% kita udah bisa masuk mungkin sampai akhir tahun ya gitu Pak. Amin, mantap Pak Budi. Nanti akan saya bantu dengan membeli dan mencoba juga beberapa ya Pak. Semoga membantu Pak. Oke, silakan Bro Benyamin. Iya, tadi ada Cuan Troopers nih yang nanya nih. Salah satu penyebab inflasi yang berdampak pada staples adalah kenaikan harga BBM ya. Yang tentu saja ini akan berpotensi untuk menurunkan margin ya. Untuk semua sektor juga kena ya. Bagaimana nih Pak strategi untuk passing off harga beras konsumen Pak? Ya, nah ya sebenarnya kalau beras yang sekarang atau yang reguler itu kan biarpun naik bagaimana juga nggak bisa gitu loh, karena kan ada price ceiling-nya atau ada HET-nya gitu ya. Nah tentunya ya itu nggak bisa lah main-main di harga untuk harga jual. Nah kenaikan BBM tentu mempengaruhi kenaikan ongkos transportasi atau distribusi kita gitu ya. Nah itu kan baru-baru bulan-bulan ini juga kan gitu. Nah tentunya sih pengaruh lah, itu akan menurunkan kita punya keuntungan ya pasti gitu ya. Tapi nanti kita lihatlah 2-3 bulan akan datang impact-nya seberapa jauh sih terhadap profitnya kita. Nah, tapi seiring dengan itu juga dalam 2-3 bulan ke depan kan karena produk kita yang baru ini tentunya yang bisa mendatangkan kontribusi margin yang lebih baik gitu kan buat perseroan atau labanya lebih bagus. Nah, kita yang harganya tidak diikat itu yang kita akan genjot gitu ya. Nah, karena kenapa? Ya, seiring juga barang ini kan baru ada available di supermarket dan akan terus. Bahkan kita juga akan ada di luar-luar kota melalui distributor, melalui juga kita sendiri hub-hub yang kita buka di luar kota.
ini tentunya akan menambah margin dan tidak akan terlalu, dan kontribusinya makin besar, ini akan membantu ya margin daripada secara total margin gitu ya, konsolidasi nantinya gitu loh Pak. Oke. Noted Pak. Iya. Oke. Siap Pak. Ini menarik banget ini Pak. Saya ada pertanyaan lanjutan terkait hal yang tadi. Apakah jadinya ini ada wacana nih Pak, kira-kira ke depan untuk menaikkan harga jual juga nih pada akhirnya? Kalau produk regular, rice regular kita kan nggak punya, bukan istilahnya itu domainnya pemerintah lah ya. Pemerintah. Artinya yang diatur pemerintah ya. Iya. Jadi itu kita ikuti apa yang regulasi yang mereka putuskan gitu loh Pak. Kalau dari Baik. pemerintah tiap tahun apa selalu ada kenaikan nggak Pak? Atau mungkin rata-rata dalam 5 tahun terakhir itu kenaikan harga itu berapa persen ya Pak? Maksudnya harga jual ya? Iya, harga jual Pak. Kalau harga jual kan tidak. Dari 2017 Permendak 57 dikeluarkan atau itu ya, harga sampai hari ini HET itu sama. Itu ya. Itu juga tentunya yang menjadi kita, kenapa kita harus ada produk-produk lain di luar produk-produk beras reguler. Karena Bapak tahu kan, para tuan trooper juga tahu kan, kalau biaya-biaya kan masih naik ya. Biaya transport. Makanya kalau dilihat dari laba kita juga tergerus gitu ya. Ada biaya transportnya naik, listriknya naik, UMR-nya naik, semua naik. Ya itu jadi ujung-ujungnya pengaruh juga. Nah, itu sih yang membuat kita ingin, selain memang itu produk ini paling pasti produk yang bagus, produk-produk yang mendatangkan manfaat kesehatan atau buat dikonsumsi ya, tadi kan buat yang saya bilang, dan praktis ini yang kita mau terus kembangkan, dan banyak seri-seri produk lain yang nanti akan kita keluarkan di luar yang tadi itu. Oke. Iya. Jadi memang strategi utama ya meningkatkan value added produk ya Pak ya, sehingga harapannya nanti margin ini akan lebih tinggi ya, sehingga profit untuk investor dan cuan troopers yang punya saham hoki ini ya diharapkan bisa naik ya Pak. Iya dong, ya kan? Makanya punya sahamnya, para cuan troopers kan udah punya sahamnya, ya udah pegang sahamnya. Sekarang beli produknya juga. Karena kenapa? Lah tiap hari kan harus konsumsi. Tinggal pilih nih, mau yang reguler, mau yang sehat, praktis, gitu ya. Nah, di samping itu yang nggak boleh dilupain, cuan trooper akan pasti sebagai pemegang saham dapat diskon 5%. Kalau komoditi gede. Nah, itu apalagi di luar, kalau mau ditambahin lagi. Gitu. Itu Pak Daniel, Pak Benyamin. Baik. Pak Budi, ada pertanyaan menarik lagi. Investing namanya. Pertanyaannya adalah prediksi 2023, karena ada concern tadi kita ngobrolin terkait dengan krisis pangan, apakah nanti akan ada rencana untuk ekspor gitu Pak, terutama beras-beras brandednya yang diekspor? Ya, kami sudah, benar pertanyaannya bagus banget itu ya, thank you ya Pak. Sebenarnya beras-beras seperti ini justru yang berpeluang untuk diekspor. Kenapa? Karena ini kan unik ya berasnya, kemudian ini kan kita bilang bahwa warisan kuliner Nusantara lah begitu ya. Mungkin kan kalau buat mungkin yang sekolah di luar negeri atau yang tinggal di luar negeri, TKI, TKW, ekspatriat yang atau para orang Indonesia yang di luar, mereka akan mudah untuk mengingat kampung halaman ketika mengkonsumsi beras seperti ini. Nah, ini memang kita lagi jajaki beberapa, kita juga sudah mulai cari untuk diekspor. Jadi ini juga bisa Pak terbuka luas untuk diekspor begitu. Ya, karena kan produk ini baru keluar, dan kemudian kita juga melihat trennya cukup bagus. Karena di beberapa supermarket saya lihat udah mulai repeat gitu, dan harganya sangat terjangkau sih Pak ya. Jadi artinya
mungkin sekilo cuma 50.000 ya, 51.000. Apalagi buat cuan trooper saya belanja pakai warung koki aplikasi itu udah dapat diskon lagi, lebih murah lagi begitu ya. Nah ini aja udah cukup luar biasa, mereka antusias untuk beli produk ini ya gitu. Baik. Jadi peluang ekspor sangat besar. Jadi kalau tolong kenalkan ada yang ingin ekspor, boleh ingin bawa ke luar negeri, Pak Dani, Pak Benjamin kasih tahu kita. Cuan trooper juga yang mau ke luar negeri, mau juga boleh, silakan. Iya Pak, bener sih tadi tuh ya, supaya kangen dengan negara Indonesia terobati gitu ya Pak. Iya. Pengen makan nasi produknya udah ada di luar, ini bener. Iya. Oke, Pak Budi, ini saya mau tanya satu hal nih, karena kan terkait dengan cuan troopers dan juga terkait oleh para investor mungkin yang menyaksikan ini, kan ada informasi terkait dengan pembagian dividen yang pernah saya baca dari emiten hoki nih Pak. Ternyata selain memberikan diversifikasi produk, hoki juga bagi-bagi dividen Pak. Nah, kedepannya ini masih akan berlanjut nggak nih Pak? Oh ya, kita sejak mulai IPO aja ya, 2017 kan, nggak lama, akhir tahun kita udah mulai bagi, di 2017 profit kita bagi itu. Hampir setiap tahun, ya. Kalau memang kita ada laba, tentu kita akan bagi, ya kan? Supaya cuan trooper, para investor, pemegang saham juga happy, gitu ya. Jadi kalau kita banyak dividennya ya kita akan bagilah gitu. Gitu ya. Didoakan terus ya. Amin Pak. Nanti kan dividennya buat beli beras hoki lagi Pak. Iya. Bener. Mungkin ini dari Bro Benyamin masih ada pertanyaan lagi di menit-menit terakhir kita. Udah nggak berasa loh Pak Budi, udah mau sejam nih kita ngobrol-ngobrol bertiga. Iya, seru banget ya sampai berasa ya. Iya, seru nih bisnisnya hoki nih. Pak, kalau dari sisi proyeksi ada nggak ya Pak untuk revenue dan net profit untuk tahun ini dan tahun depan mungkin Pak? Ya, kita kan kemarin bilangnya bisa naik revenue-nya dari tahun lalu, prediksinya kan 10%-an lah gitu ya. Iya, pengennya begitu. Dan kalau kita bisa maintain margin atau profit yang sama dulu pada waktu saat-saat seperti ini, itu udah oke lah gitu ya. Dan sambil nanti kita kembangkan terus produk baru ini untuk menambah profit dan revenue tentunya di luar reguler gitu ya Pak ya. Itu sih nggak bisa terlalu detail dulu ngomongnya. Jadi kita masih mengacu pada itu aja ya yang kita. Oke. Mantap Pak. Thank you. Baik. Dan semoga tercapai Pak ini targetnya. Jadi bisa bagi-bagi dividen lagi. Pasti. Cuan kita bagi-bagi. Amin. Siap Pak. Kemudian untuk kuartal keempat sendiri ini, Pak Budi, ada nggak nih pandangan-pandangan khusus gitu ngelihat bisnis pangan di Indonesia, atau mungkin proyeksinya kira-kira kondisinya di 2022 kuartal 4 ini akan seperti apa Pak? Bagus sih, kalau sekarang lihat trennya bagus banget ya. Lagi permintaannya banyak begitu. Dan mudah-mudahan ini akan bertahan di Desember ya, karena kita juga lihat kondisi panen ya nanti gitu. Biasa sih kalau di Q keempat akan banyak permintaan gitu, sampai Q ke 1 ya 2000 akan datang 2023 gitu. Ya bagus. Oke. Berarti kondisi cuaca yang banyak yang bilang agak aneh belakangan ini yang mengganggu panen raya tuh tidak terlalu mempengaruhi lah ya Pak ya. Panen itu selalu ada panen gitu. Ya cuman kan kalau dibilang rayanya bingung ya, malah panen ya, di sini panen, di sana panen, nanti lagi tanam. Nah itu Indonesia kan luas banget gitu ya.
Nanti di Sulawesi udah panen, nanti taruhnya di Sumatera Selatan udah panen, tapi di sana lagi tanam, ntar Jawa Barat panen, ada panen terus lah. Mudah-mudahan continue, tidak pernah putus ya panennya di Indonesia ini. Jadi tadi kekhawatiran krisis pangan juga bisa teratasi. Selain memang kita diversifikasi produk-produk yang lain yang bisa kita makan gitu ya. Kemudian Pak, kalau dari saya ada satu pertanyaan terakhir nih, nanti mungkin dari Bro Benyamin ada satu pertanyaan terakhir juga. Saya pertanyaan terakhirnya terkait dengan persaingan aja Pak, karena kan kita tahu emiten yang kemudian menjual berbagai macam beras branded dan reguler itu mungkin hanya hoki aja Pak yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi kan di pasaran itu pesaingnya banyak banget Pak. Nah, gimana nih Pak melihat peta persaingan beras di tanah air kita ke depannya? Silakan Pak. Ya itu persaingan sih nggak pernah akan berhenti Pak Daniel. Karena kenapa? Ya orang kan ingin selalu mencoba gitu ya. Ada brand baru masuk, banyak sih brand baru masuk, yang besar juga masuk, tapi juga banyak yang sudah meninggalkannya gitu. Artinya keluar masuk lah. Ada yang baru, ada yang lama gitu ya. Nah kalau ada yang pengen mencoba ya silakan gitu ya. Tapi buat kita selalu sebagai hoki sendiri kita mau jaga tentunya di kualitas produk kita gitu ya, supaya konsumen itu puas gitu. Jadi bisa memilih sendirilah ya. Kemudian availability produk kita di market gitu. Kita jaga untuk tidak stock out gitu ya brandnya kita. Nah itu juga salah satu yang kita jaga supaya di dalam bisa ditentukan sendirilah ya. Jadi kita sih itu aja yang kita bisa jaga. Jadi supaya kita bisa tetap memberikan yang terbaik ya. Jadi selebihnya sih brand baru, brand apa yang masuk ya baguslah buat pilihan buat si konsumen ya. Dia mau milih ini, mau coba-coba juga boleh. Banyak juga ya akhirnya kembali lagi ke produk kita gitu kan. Nah, kita kan sudah cukup pengalaman Pak Daniel dari tahun 77 ya, keluarga Pak Uyuk ya itu udah main beras sampai ke sekarang udah 40 tahun lebih loh. Ya kan? Gitu. Baik. Mantap banget Pak. Silakan dari Benyamin pertanyaan terakhir. Ya, jadi memang expertise hoki di bidang beras memang udah cukup lama ya Pak, 40 tahun ya Pak. Iya, dari tahun 77 kalau keluarga ya, kalau di keluarga. hoki sendiri 2003 gitu. 2003, ya. Pak, kalau dampak dari komoditi boom terhadap permintaan beras itu berasa nggak Pak? Mungkin di beberapa daerah gitu di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera mungkin Pak? Oh iya, saat ini malah mereka minta, ada permintaan yang cukup dari kita kan memasok ke sana melalui salah satu modern trade ya, dan mereka cukup surprise juga melakukan order cukup banyak ya gitu. Jadi tapi kita tetap akan kirim ke sana gitu. Kayak di Kalimantan khususnya ya. Kalimantan ya Pak yang paling kelihatan ya Pak. Kelihatan. Pak Ben tahu aja ya. Tahu. Kan saya ini Pak cover ini juga Pak, modern trade Pak. Tahu aja Pak Ben. Baik Pak. Menarik sekali. Ini untuk mengakhiri pembicaraan kita Pak, saya minta harapan dari Pak Budi ke depannya seperti apa nih Pak untuk emiten hoki? Ya, harapannya kita akan terus bisa memberi yang terbaik ya. Terus kita juga mau menciptakan produk-produk yang terbaik buat para konsumen kita gitu ya. Kemudian kita juga khususnya harapan saya buat Cuan Troopers supaya yang megang saham hoki apalagi yang investasi percaya dan tidak hanya pegang tapi juga teman-teman juga bisa info ke teman-teman yang lain ada produk yang bagus loh yang bisa dimakan dan tentunya ini juga ada benefit aplikasi kita, ada diskon 5% gitu ya. Dan untuk bangsa ini kita selalu berdoa lah
supaya kiranya Indonesia ini selalu dapat rahmat, berkat dari Tuhan, dan terus bisa makin lama makin maju lah gitu aja. Ya. Baik, Amin terima Pak, kasih amin. banyak. Ya. Amin juga Pak, terima kasih banyak Pak Budi, terima Terima kasih kasih. banyak nih Bro Benyamin atas waktunya dan juga para cuan troopers. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di percakapan-percakapan selanjutnya ya. Thank you. Bro Thank you Pak Budi, thank you Bro Baik, Daniel, dan thank you iya, juga Cuan Alpers thank you, ya. thank you. Thank you, Pak. Dan untuk itu saya Daniel Liguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas, pamit undur diri. Sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Bye.